Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Idrus Amri dan konco-konconya serta orang-orang yang setia kepadanya. Kali ini saya akan membantah Anda lagi dalam satu bahasan yang sangat menarik, yaitu sesungguhnya tidak sampainya bacaan Al-Quran atau Al-Fatihah kepada si mayit, ya, atau biasa disebut juga dengan oper pahala. Kenapa tidak sampai? Nah, ini yang perlu Anda garis bawahi. Sekarang Anda tahu kan bahwasanya berdoa, membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Maka ibadah itu perlu mencontoh Nabi SAW atau tidak? Kalau Anda menyatakan perlu, maka wajib bagi Anda mendatangkan dalil. Setelah ada dalil, barulah Anda laksanakan. Tapi kalau Anda menyatakan bahwasanya ibadah itu tidak perlu adanya dalil, tidak perlu adanya hadis atau Al-Quran, maka perlu dipertanyakan keilmuan saudara. Sampai sejauh mana keilmuan saudara kalau seandainya berani menyatakan bahwa beribadah itu tidak ada dalil? Padahal jelas al-aslu fil ibadati lit tahrim atau lit tauqif, ya, itu kaidah usul. Kemudian di hadis lain riwayat Imam Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Tidak usah saya terjemahkan kalau Anda mengerti. Ini bukan buku terjemahan, ya, bukan. Ini sudah ada dalam kitab-kitab salaf, Sahih Muslim, kemudian di dalam Fathul Bari. Nah, coba lihat, saksikan sejarah bahwa Rasulullah SAW ketika masih hidup, kemudian istri-istri beliau Khadijah, Zainab, dan lain sebagainya, kemudian anak-anak beliau Ibrahim, Qasim, dan lain sebagainya meninggal dunia. Maka saksikan, adakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membacakan Al-Quran setelah keluarga-keluarga beliau meninggal, atau mengatakan ila hadratin ahlul baiti Al-Fatihah, atau yang semisalnya itu? Pernahkah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan seperti itu? Sebutkan satu hadis atau sepenggal hadis saja. Atau pernahkah Abu Bakar radhiyallahu an ketika sahabat-sahabatnya meninggal ketika perang Badar, ketika perang Uhud, pernahkah menyatakan ila hadratin ahlil Badar Al-Fatihah? Atau yang lainnya? Pernahkah? Ini adalah satu pertanyaan yang akan mengganjal hidup sampean dan meminta pertanggungjawaban amalan-amalan kalian. Inilah yang Rasulullah katakan suatu saat setelah di padang mahsyar, ya, yang umatnya akan meminum minuman dari al-haud, telaga yang Rasulullah SAW sediakan bagi umatnya, yang warnanya lebih putih dari susu, yang manisnya lebih manis dari madu, kemudian cedoknya sebanyak bintang-bintang di langit. Namun orang-orang ini tidak jadi meminum. Kenapa? Karena Allah menyatakan engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah meninggalmu.
maka ini sesungguhnya satu hal yang sangat berat. Sebenarnya ini sangat berat, tetapi Anda tidak menganggap berat, tidak menganggap apa-apa, bahkan menganggap enteng saja. Kembali kepada bacaan Al-Quran atau Al-Fatihah yang dikirimkan kepada si mayit. Sampean tahu kan Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim menyatakan sesungguhnya pendapat yang termasyhur dari pendapat mazhab Syafi'i bahwasanya tidak ada manfaat bacaan Al-Quran yang disampaikan kepada si mayit. Kemudian beliau mengutip ayat An-Najm 39, wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa an laisa lil insani illa ma sa'ah. Dan sesungguhnya tidak ada bagi seseorang itu suatu usaha melainkan usaha yang ia lakukan sendiri. Atau ayat sebelumnya, wa alla taziru waziratun wizra ukhra. Dan seseorang itu tidak akan mendapatkan ganjaran melainkan atas apa yang ia lakukan berupa ganjaran itu. Ayat ini sudah sangat jelas. Imam Nawawi menjelaskan sesungguhnya yang saya ulang lagi, sesungguhnya yang termasyhur dari mazhab Syafi'i bahwasanya tidaklah sampai bacaan yang dibacakan kepada si mayit. Imam Nawawi Asy-Syafi'i, murid-murid ini beliau termasuk murid seniornya. Bahkan Ibnu Katsir pun menyatakan seperti itu. Aku mengutip pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwasanya berdasarkan ayat ini, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, bahwa Imam Syafi'i menyatakan tidak sampai bacaan seseorang yang dikirimkan kepada orang lain. Titik. Sangat jelas. Lalu Anda, apa dasarnya? Rasulullah tidak ada melaksanakan, sahabat radhiyallahu anhum tidak melaksanakan, tabi'in tidak melaksanakan, para imam mazhab bahkan imam terkhusus Imam Syafi'i tidak melaksanakan. Lalu siapa sandaran sampean? Kemana Anda menyandarkan ibadah sampean? Berhati-hatilah wahai saudaraku Idrus Lamri dan pengikut-pengikutnya. Ini satu hal yang sangat menarik. Lalu apakah kemudian Anda menyatakan, oh Anda Wahabi? Cari gampangnya, Anda Wahabi. Lalu hanya begitu sajakah? Kalau Wahabi yang Anda sandarkan, padahal dalam ibadahnya Wahabi ini berdasarkan dalil-dalil, berdasarkan rujukan hadis, kenapa? Why not? This is reality. Maka mari kita belajar lagi. Jangan malu terhadap kelemahan kita, jangan malu terhadap kekurangan kita. Belajar lagi, mengkaji lagi. Jika pada Wahabi atau yang sesungguhnya Ahlu Sunnah wal Jamaah atau Salafi ini ada padanya kebenaran, maka terimalah. Jangan malu menerima kebenaran dari seorang atau dari Ahlu Sunnah wal Jamaah. Demikianlah apa yang saya sampaikan secara singkat, padat, dan berisi serta menohok. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.